Sari. Saya mahasiswi Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, program studi PGSD Karyawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu filsafat? Pasti teman-teman sering mendengar tuh kata filsafat. Filsafat itu istilah populer yang sering disalahartikan menjadi hal rumit yang sulit untuk dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang filsuf juga sering dianggap terlalu sibuk memikirkan persoalan mengawang-awang yang sulit dicerna dan tidak berguna. Padahal ya, permasalahan pokok filsafat itu adalah persoalan yang pernah dipikirkan semua orang. Kita pasti pernah mempertanyakan, memikirkan, dan merenungkan kenapa ini harus begini dan tidak boleh begitu. Sedangkan itu harus begitu, tidak harusnya begini. Misalnya nih, kita pasti selalu bertanya-tanya, untuk apa sih saya kuliah? Kenapa saya membeli program studi ini? Terus mau jadi apa saya nanti? Mengapa ya ada orang yang sampai hati bisa berbuat seperti ini? Apa sih keuntungan dia dapat dari perbuatan itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebetulnya sudah menjadi objek pemikiran filosofis. Oleh karena itu, sebetulnya kita semua secara tidak langsung sudah pernah berfilsafat, yaitu mengajukan pertanyaan filosofis, terlibat dalam perbincangan filosofis, dan memegang salah satu sudut pandang filosofis. Bedanya, seorang filsuf itu melakukan semua itu dengan cara yang sistematis sehingga menghasilkan kadar keilmuan yang lebih tinggi dan terarah. Next. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat secara etimologis sama pengertian filsafat menurut beberapa para ahli. Nah, filsafat secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, di mana ada kata filosofia, di mana kata philos artinya suka, cinta, kecenderungan pada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, sederhana filsafat dapat kecenderungan pada kebijaksanaan. Kata filsafat pertama digunakan oleh Pythagoras. Di sini ada beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama ada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi itu, filsafat ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Dan yang kedua itu menurut Francis Bacon, yaitu induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Yang ketiga ada Immanuel Kant, yaitu ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan. Ada juga menurut Aristoteles. Aristoteles itu menyebutkan bahwa filsafat itu ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya itu ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang terakhir menurut René Descartes, yaitu kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia itu menjadi pokok penyelidikan. Jadi bisa kita simpulkan nih dari beberapa pengertian menurut para ahli dan filsafat secara etimologis bahwa pengertian filsafat itu, kalau menurut saya sendiri itu ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya.
filsafat ini. Nah, di sini ada ciri-ciri filsafat menurut Nur Al-Fadil Lubis. Filsafat itu memiliki 3 ciri utama. Yang pertama itu ada universal, radikal, sama sistematis. Kalau universal itu cirinya itu secara menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Sedangkan radikal itu mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga itu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli juga menambahkan ciri-cirinya. Di antaranya itu ada deskriptif. Deskriptif itu terperinci tentang sesuatunya, menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa begitu. Yang kedua ada kritis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang ketiga ada analisis, yaitu mengulas. Tadi kebalik ya. Tadi itu kritis yang mengulas, dan tadi itu analisis yang mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu. Kalau kritis itu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Nah, yang keempat ada evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu biasanya bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Dan yang terakhir ada spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian indera dan pengamatan lahiriah. Selanjutnya di sini ada metode filsafat. Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat itu tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya ada banyak metode yang digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya nih, berfilsafat itu dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu, kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil kesimpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa metode filsafat. Di antaranya ada metode kritis, metode intuitif, metode skolastik, metode matematis, metode empiris eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, eksistensialisme, analitika bahasa. Next. Selanjutnya ada fungsi filsafat. Nih, filsafat itu berperan sebagai pendobrak. Artinya filsafat itu mendobrak keterjungkangan pikiran manusia. Dengan memahami dan mempelajari filsafat, manusia itu dapat menghancurkan kebangkuan, bahkan keterkungkungan pikirannya dengan kembali mempertanyakan segala hal. Bagi manusia itu, filsafat itu berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala hal, sehingga manusia itu bisa mendapatkan kejelasan dan ketenangan atas seluruh kenyataan. Selain itu, filsafat juga berperan sebagai pembimbing, di mana pikiran manusia itu untuk menemukan hal-hal baru dan meninjau ulang hal-hal yang sudah berlaku lama. Ada pula filsafat itu menolong mendidik,
Selanjutnya di sini ada hubungan filsafat dan ilmu. Selanjutnya di sini ada hubungan filsafat dan ilmu. Nah, ilmu itu ya hasil dari proses berpikir, sedangkan filsafat ialah proses berpikir itu sendiri. Jadi hubungan antara filsafat dan ilmu itu sangat kuat sekali teman-teman. Filsafat itu sebagai pemicu munculnya ilmu, pengetahuan. Nah, kalau kita diilustrasikan, bisa digambarkan filsafat itu misalnya sebagai generator, sedangkan ilmu itu sebagai energi yang dihasilkan. Atau bisa juga digambarkan juga melalui filsafat itu bagaikan pohon dan ilmu adalah buah yang dihasilkan. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan filsafat ya teman-teman. Dan filsafat juga merupakan jiwa dari ilmu itu sendiri. Maka filsafat ilmu adalah sebuah refleksi untuk mengkaji ilmu pengetahuan lebih mendalam dan terstruktur terkait latar belakang yang ada dari terciptanya ilmu pengetahuan. Lanjut, please. Selanjutnya ada pendekatan dalam filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sebagai cabang khusus yang membicarakan sejarah perkembangan ilmu. Tujuannya itu pertama, filsafat ilmu itu sebagai sarana pengujian kebenaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, filsafat ilmu itu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan menurut keilmuan. Ketiga, filsafat ilmu itu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Nah, berdasarkan tujuan filsafat ilmu yang tadi saya jelaskan dapat dipahami dan digunakan secara umum. Nah, bisa dikembangkan juga bahwa tujuan filsafat ilmu itu mengkaji dan mencari fakta-fakta terhadap pemikiran secara ilmiah dan rasional. Pendekatan dalam disiplin ilmu itu yang disebut filsafat ilmu akan lebih mudah dipahami, arti pengertian bila diajukan pandangan tentang pokok permasalahan. Nah, permasalahan filsafat yang berarti hubungan antara filsafat dan ilmu, pendekatannya itu ada tiga. Yang pertama ada deduktif. Deduktif itu prosedurnya itu yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya itu telah diketahui dan atau diyakini dan berakhir pada suatu keyakinan dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Nah, yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu digunakannya dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Berpikir induktif ini dari apa yang disebutnya itu bisa disebut juga dengan generalisasi. Oleh karena itu, penalaran induktif ini dimulai dengan mengungkapkan pernyataan yang mempunyai ruang khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga ada pendekatan rasionalisme. Rasionalisme itu merupakan suatu paham yang mengutamakan rasio. Paham ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip dasar keilmuan itu bersumber dari rasio manusia, sehingga pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip rasio. Dan yang keempat ada pendekatan empirisme, yaitu paham yang mengutamakan pengalaman. Jadi empirisme itu pokoknya pahamnya itu sesuai dengan pengalaman. Nah, yang terakhir ada. Nah, di sini ada objek kajian filsafat ilmu. Yang pertama itu ada objek material. Objek ini itu membahas fakta dan kebenaran semua disiplin ilmu, serta konfirmasi dan logika yang digunakan semua disiplin ilmu. Dan yang kedua itu ada objek formal. Objek formal ini tentang fakta dan kebenaran, serta telah difilsafati tentang konfirmasi dan logika. Fakta dan kebenaran menjadi objek formal